Oke, Sobat Handal, balik lagi di konten Ngolong Handal Studio. Dan kali ini aku dan Irwan lagi ada di jembatan Sungai Citarum Daraulin. Yang lokasinya di mana, Wan? Kira-kira, Wan? Ini lokasinya di daerah Nanjung, Kak. Daerah Nanjung, berarti Betul. kurang lebih jembatan ini nggak terlalu jauh dibanding Artinya ini jembatan nggak beda jauh dibandingkan dari jembatan yang kita review di minggu kemarin. Oh, iya. Nah, ini jembatannya emang menghubungkan dari mana ke mana, Juan? Oke, ini kan jembatan ngarahnya dari utara ke selatan ya. Utara ke arah sana Utara ya? sana, selatan sini. Jadi kalau dari utara itu ada Marga Asih, Desa Nanjung, Sukabirus. Kalau selatan itu Selatan ke arah sana? ke arah Soreang, Jalakarupat, terus Pokoknya ke arah Bandung Selatan Daraulin, lah ya. Bandung Selatan. Nah, terus kalau misalkan kita lihat, mungkin jembatan ini beda ya, Wan ya? Kan kalau misalkan kemarin, dua jembatan kemarin yang kita review itu jembatan pejalan kaki ya? Pejalan kaki. Nah, kalau misalkan ini jembatan ini Nah, khusus kalau jembatan ini bisa pejalan kaki juga buat lalu lintas lalu juga lintas bisa. ya? Mobil, Kendaraan truk, roda 4, roda 2. mungkin truknya juga dibatasi kali ya? Truknya dibatasi. Oke. Nah, kenapa sih kita pakai jas hujan? Karena di luar sana hujan hujan. nih, makanya kita nge-shootnya dari bawah jembatan supaya nggak kehujanan dan menghindari takut petir juga. daripada lama-lama mending kita langsung review aja yuk Kang jembatannya. Let's go. Oke teman-teman, di belakang kita ini merupakan jembatan Citarum Daraulin yang kurang lebih dia itu punya panjang total jembatan itu sekitar 100 meteran. Kalau misalkan kita bagi, nah itu kan berarti di belakang kita nih ada 3 bentang ya. Bentang pertama, bentang kedua, bentang ketiga. Nah, ini kurang lebih dia punya bentang masing-masing sekitar 30 meteran. Oke, bentar Kang. Gimana? Bedanya panjang bentang dengan panjang total jembatan apa ya Kang? Oke, nih mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi kalau misalkan panjang total jembatan itu berarti diukur dari abutmen sisi kiri ke abutmen sisi kanan. Artinya kalau panjang total jembatan itu jarak dari abutmen ke abutmen gituan. Nah, sementara kalau misalkan panjang bentang itu jarak dari perletakan ke perletakan gitu. Nah, kalau misalkan di belakang kita berarti panjang bentangnya itu diukur dari abutmen ke pilar, pilar ke pilar, dan pilar ke abutmen gituan. Oke. Bisa Lanjut ditangkap? Kang. Siap, bisa. Nah, terus Wan, ini kan berarti bangunan atas ya. Ini termasuk bangunan atas nih yang di atas perletakan itu. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan BMS, elemen level 3 dari jembatan ini yaitu menggunakan tipe sistem gelagar. Dimana kalau sistem gelagar berarti dia punya gelagar induknya itu sendiri dan juga balok diafragmanya. Kalau misalkan kita lihat juga ya teman-teman di belakang, ini bangunan atas jembatan ini menggunakan material beton precast pre-stress. Gimana? Beton precast prategang gitu lah ya. Tahu nggak Wan kira-kira apa yang dimaksud dengan beton precast prategang? Oh, apa tuh Kang? Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang belum tahu, kalau beton precast prategang itu artinya ya dia beton bertulang juga, cuman dia dicornya nggak di tempat gitu, tapi dia dicornya di pabrik beton atau batching plant. Selain itu, nanti kalau misalkan dia udah kering di batching plant, kemudian beton tersebut akan dimobilisasi ke lokasi jembatan. Nah, untuk meningkatkan kekuatan dari jembatan itu sendiri, maka dilakukanlah proses pre-stressing atau proses penarikan strand. Gitu, Wan. Oke. Udah. Mantap. Lanjut Kang. Terus gimana Kang? Nah, jadi Wan, selain tadi itu kan bangunan atasnya atau sistem gelagarnya ya. Nah, selain itu di elemen level 3 jembatan menurut BMS dijelasin juga mengenai sistem lantainya, Wan. Jadi kalau misalkan di jembatan ini elemen level 3-nya itu berarti pertama ada plat lantai. Nah, plat lantai jembatannya itu, jembatan ini menggunakan plat lantai beton. Selain itu ada juga lapisan permukaan jalannya. Nah, di sini di jembatan ini menggunakan lapisan permukaan jalan berupa perkerasan lentur atau aspal. Nah, yang ketiga ada yang namanya pipa cucuran. Nah, pipa cucuran itu berfungsi sebagai sistem drainase dari jembatan tersebut. Dan terakhir tentunya jembatan ini karena difungsikan bukan hanya untuk lalu lintas saja, tapi ada pejalan kaki juga. Makanya di jembatan ini ada juga sistem trotoarnya gitu, Wan. Gak sampai itu aja, Wan. Nah, di belakang kita itu ada yang namanya di level 3 itu namanya sistem atau perletakan atau dudukan dari jembatan. Nah, kira-kira Irwan tahu nggak fungsi dari perletakan atau dudukan jembatan itu? Oke, tahu Kang. Jadi setahu aku
fungsinya itu sebagai dudukan buat gelagarnya, Kang. Oh. Jadi dia itu nggak duduk langsung di atas abutmen, Ya. tapi ada dudukan atau bearingnya dulu. Gitu. Oh, betul banget Wan. Dan di belakang kita ini jembatan Citarum Darah Ulin ini menggunakan tipe perletakan atau tipe dudukan gelagar berupa elastomeric bearing pad. Nah, gak sampai situ aja Wan. Ada satu lagi, yaitu kalau misalkan di sistem level elemen 3 itu ada namanya expansion joint atau siar muay. Kira-kira Irwan tahu nggak apa fungsi dari expansion joint atau siar muay? Oke, jadi gini, beton itu mengalami istilahnya rangkak susut akibat susut ya. Perubahan suhu, betul. Oke. Nah, jadi ketika suhu naik, si gelagar itu akan bertambah panjang. Oke. Nah, sebaliknya kalau suhu turun, si gelagar itu akan bertambah pendek. Nah, untuk mengakomodir hal itu, maka dipasanglah siar muay atau expansion joint itu. Oke. Nah, biasanya siar muay itu dipasang di antara dua struktur, Kang. Misalkan abutmen dan gelagar, atau gelagar dan gelagar. Betul, setuju banget Tuan. Mungkin nanti kalau misalkan kita lihat, nah untuk jembatan ini dia menggunakan tipe siar muay atau expansion joint, karena kalau aku lihat dia expansion jointnya tertutup ya, tapi yang pasti mungkin bakal aku masukin tipe-tipe dari expansion joint atau siar muay di sini. Nah, supaya nggak bingung, mungkin nanti aku bakal masukin diagram ataupun organigram semacam tabulasi untuk mempermudah level elemen jembatan mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4 untuk jembatan Citarum Darah Ulin ini. Nah, aku kan udah jelasin nih untuk bangunan atasnya Wan. Nah, mungkin Irwan bisa jelasin untuk bagian bangunan bawahnya ya Wan ya. Oke Kang, kalau kita lihat bangunan bawahnya ada abutmen, ada juga pilar. Wah, kita lihat. bentar-bentar. Yang mana tuh Wan? Oke, pertama kita ke pilar dulu ya. Nah, di pilar ini terdiri dari pier head paling atasnya atau kepala pilar. Kemudian kolom pilar itu sendiri yang di jembatan ini berupa berjenis dinding ya, dinding penuh. Nah, kemudian di bawahnya ini harusnya kelihatan cuman kerendam ya. Ada pile cap. Tentunya di bawah pile cap itu ada juga pondasi, Kang. Mantap, mantap. Terus kalau yang abutmennya gimana Wan? Oke, kalau kita lihat abutmen di sini sayang sekali nggak kelihatan ya abutmennya karena ketutup. Tapi mungkin aku bakal sebutin aja bagian-bagiannya. Jadi abutmen itu ada core bell, kemudian ada wing wall, ada breeze wall. Kemudian di bawahnya tentunya ada pile cap dan juga ada pondasi. Mantap. Nah, BTW kita belum bahas sungainya nih, Wan. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini aliran sungai Citarum ya. Di pinggirnya itu ada lereng. Nah, seharusnya di pinggir lereng ini dilengkapi dengan bangunan pengaman. Berupa turap-turap gitu kali ya. Berupa turap-turap, betul. Nah, kemudian di sini juga harusnya di bawah pilar ini atau di pilar ini harusnya ada bangunan yang namanya fender. Apa tuh Wan? Fungsinya fender apa tuh fender itu fungsinya untuk melindungi abutmen dari pilar dari gerusan dari material-material yang dibawa oleh sungai, aliran sungai. Mantap. Seperti itu, Kang. Mungkin kayaknya nanti next kita perlu lihat atau cari jembatan-jembatan yang abutmennya kelihatan ya Wan ya. Betul, betul. Supaya sekali. kita bisa lebih memperlihatkan dengan jelas mana bagian-bagian dari abutmen secara real, bukan gambar doang. Betul. Mantap. Setuju bisa. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada hari ini. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa komentar di kolom komentar kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi jembatan-jembatan yang pengen kita review. Dan jangan lupa like kalau misalkan teman-teman suka sama video ini. Dan jangan lupa subscribe kalau misalkan teman-teman gak mau ketinggalan informasi seputar dunia jalan dan jembatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan, pulang.